Baik, tema kita malam ini adalah saling menajamkan ya, saling menajamkan. Suami menajamkan istri, istri menajamkan suaminya. Jadi namanya saling berarti masing-masing mengambil peran. Ya, tidak hanya mau menajamkan tapi tidak mau ditajamkan, jangan. Juga jangan mau ditajamkan tapi tidak mau menajamkan, jangan. Karena ketika kita hanya mau salah satunya saja, kita akan merugikan pasangan kita, ya. Jadi kita baik sebagai suami maupun istri mesti mau kedua-duanya. Kita mau menajamkan, kita juga mau ditajamkan. Sehingga sama-sama diasah, sehingga kita dan pasangan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bahkan jauh lebih baik daripada sebelum kita bersama-sama dengan pasangan. Nah, itulah salah satu pernikahan yang berhasil, yaitu ketika pribadi kita itu dibentuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik sebelum kita mengenal pasangan kita. Ya. Juga termasuk demikian dengan pasangan kita ketika dia merasa dan mengalami menjadi pribadi yang lebih baik dibandingkan sebelum bertemu dengan kita, maka itu pernikahan yang baik. Tapi kalau sebaliknya ya, diri kita atau pasangan kita merasa kok lebih buruk sejak kenal pasangan kita, nah itu ada problem ya, itu ada masalah itu. Jadi harusnya pernikahan membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik. Karena Tuhan yang berkati pernikahan kita, Tuhan yang bentuk pernikahan kita, sehingga pasti dalam pembentukan itu kita dijadikan pribadi yang lebih baik. Saling menajamkan. Kita akan membaca ayat firman Tuhannya. Dalam Amsal pasal 27 ayat 17. Ya. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Ya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Bagaimana besi itu bisa menajamkan besi yang lain? Yaitu ketika terjadi sentuhan, gesekan. Ya, baru bisa menajamkan. Ya, kalau tidak, ya tidak bisa. Nah, itu gambaran tentang relasi ya kita dengan sesama kita. Dalam konteks ini adalah dalam pernikahan. Ya, kita bersama-sama dengan pasangan kita berelasi, berkomunikasi. Ya, dengan itu waktu kita membuka diri untuk mengkoreksi pasangan, kita juga membuka hati untuk dikoreksi pasangan, maka proses saling menajamkan itu terjadi. Ya, tapi kalau dengan pasangan kita sudah jarang ngomong, ya, jarang komunikasi, ya sudah seperti orang lain, ya repot ya, tidak akan terjadi proses menajamkan ini. Ya, jadi penting bagi kita berapapun usia pernikahannya ya, berapapun usia pernikahannya, penting untuk terus dekat, ya, penting untuk terus jalin komunikasi, jalin kesehatian untuk terus boleh saling mengasah untuk Tuhan bentuk kita melalui pasangan kita menjadi pribadi yang dibentuk oleh Tuhan yang memuliakan nama Tuhan ya. Saya akan mulai dari apa yang dikatakan Pak Paul Gunadi tentang saling menajamkan ini. Sesungguhnya ada satu aspek dalam pernikahan yang kadang terlupakan, yaitu aspek saling menajamkan. Ibarat pisau atau besi yang mesti diasah agar tetap tajam. Demikian pula lah karakter kita perlu ditajamkan. Sudah tentu ditajamkan di sini bukan berarti runcing sehingga mudah melukai hati pasangan. Menajamkan berarti menunjukkan kelemahan pasangan dan memberikan masukan untuk memperbaikinya. Sebagaimana pisau yang tajam akan menjadi pisau yang berfungsi optimal. Demikian pula lah karakter yang tajam akan menjadi karakter yang berfungsi optimal. Nah, saya setuju ya dengan apa yang dikatakan oleh Pak Paul ini. Ya, ini salah satu aspek yang mungkin terlupakan. Seringkali kalau ngomongin pernikahan, banyak orang cuma ngomongin rasa cinta. Ya, memang itu penting. Atau bahkan ketika kita menyinggung suami mencintai istri, istri menghormati suami. Tapi kalau itu dilakukan secara terpisah,
maka aspek ini juga hilang begitu. Ya, jadi memang betul ya, seringkali aspek saling menajamkan ini terlupakan. Apalagi ketika salah satunya itu sangat apa ya, sangat dominan begitu ya, tidak pernah mau ngalah, tidak pernah mau dengar pasangannya. Apalagi kemudian memakai ayat-ayat Alkitab kan begitu ya. Kamu mesti tunduk ya, kamu mesti nurut ya, kamu mesti dengar ya. Tapi dia tidak pernah mau dengar pasangannya juga begitu. Itu kekeliruan mengerti firman Tuhan. Ya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya yang terjadi dalam pernikahan bisa saja membuat aspek yang penting ini kemudian diabaikan ya, tidak dialami. Ya. Nah, Pak Paulus memberikan ilustrasi ya, seperti pisau ya, itu supaya tetap tajam itu mesti diasah ya, dengan alat pengasah pisau yang bisa terbuat dari batu yang keras atau dari besi ya. Mesti disentuhkan, digesekkan supaya pisau itu tetap tajam. Ibu-ibu yang masak pasti tahu ya. Kalau kita beli pisau, apalagi pisau yang diskon 70% ya kan, dipakai pertama, hari pertama, potong semangka, terus langsung terbelah semangkanya ya, gitu ya. Mau eh, potong ikan, langsung gampang motongnya hari pertama. Begitu nanti mulai seminggu, 2 minggu, 3 minggu, motong buah tomat pun, waduh, udah nggak bisa tajam gitu. Nah, karena itu pisaunya perlu diasah lagi supaya tajam. Ya, tentu ini juga berlaku bagi bagi kita ya. Demikian pula diri kita itu perlu diasah supaya tajam. Tajam seperti yang dikatakan Pak Paul bukan untuk kita melukai pasangan ya. Bukan untuk kita melukai pasangan sehingga kata-kata kita setajam pisau yang tajam. Bukan itu maksudnya. Tapi diri kita menjadi semakin tajam dalam pengertian kita bisa berfungsi secara optimal. Pisau yang tajam akan menjadi pisau yang berfungsi secara optimal kalau dia mengalami pengasahan itu. Ya, sehingga kapanpun dipakai, dia bisa berpakai dengan maksimal. Demikian pula dengan pribadi kita sebagai suami ataupun istri akan bisa berfungsi secara optimal kalau kita boleh mengalami yang namanya saling menajamkan. Memang hal ini seringkali tidak mudah ya. Nanti kita akan lihat beberapa persoalannya. Saya singgung di awal ini ya. Salah satu yang membuat hal ini tidak berjalan dalam pernikahan kita adalah kesombongan kita. Ya. Kita hanya mau pasangan kita dengar, tapi kita tidak mau dengar pasangan kita. Kita hanya mau ngeritik, tapi kita tidak mau dikritik. Kita hanya mau menyatakan kesalahan pasangan kita, tapi kalau kita disinggung kesalahan kita, kita marah sekali. Wah, itu akan repot ya. Tentu di sini diperlukan sikap yang saling rendah hati. Saling sama-sama mengakui, aku tidak sempurna, kamu tidak sempurna, kita mesti saling menyempurnakan dengan relasi kita. Kalau kamu salah, izinkan aku mengatakan kesalahanmu. Kalau aku salah, silahkan kamu ngomong tentang kesalahanku. Aku tidak akan marah, aku tidak akan tersinggung. Ya. Ini akan kalau kalau seperti itu akan berjalan ya. Tapi kalau sudah main apa dominasi ya, aduh, tidak akan bisa berjalan baik ya. Kita akan lanjutkan. Nah, pernikahan yang saling menajamkan itu akan menjadi pernikahan yang bertumbuh. Kenapa? Pernikahan yang saling menajamkan itu akan menjadi pernikahan yang bertumbuh. Karena yang namanya kekurangan, kelemahan itu akan bisa diperbaiki langkah demi langkah. Kenapa bisa diperbaiki? Karena ada yang menyadarkannya. Kadang-kadang suami salah, dia tidak sadar dia salah. Karena ada proses saling menajamkan, istrinya memberitahu tindakan ini tidak tepat, pemikiran ini tidak tepat, ya. Diberikan solusi, didukung untuk berubah. Maka seorang suami akan menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian juga dengan istrinya. Ketika terjadi saling menajamkan, dia akan menjadi pribadi yang lebih baik. Maka ketika suami jadi pribadi yang lebih baik, istri jadi pribadi yang lebih baik dalam karakternya, maka otomatis pernikahan itu bertumbuh. Ya, bisa dilihat ya. Jadi ketika saling menajamkan suami dan istri akan menjadikan masing-masing menjadi pribadi yang lebih baik. Maka ketika suami dan istri menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik, maka otomatis pernikahan itu bertumbuh seiring dengan pertumbuhan pribadinya dia.
Tapi kalau pernikahan itu tidak saling menajamkan, ya, suami salah, istri diam, istri salah, suami cuek, ya, ya salah biar dia tanggung ya, salah dia biar urusannya dia lah. Yang terjadi adalah saling membiarkan, saling mendiamkan, ya, saling membiarkan, saling mendiamkan, sehingga apa? Yang terjadi adalah suami tidak bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, atau bahkan menjadi pribadi yang lebih buruk. Istri juga tidak bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik karena tidak diingatkan, yang tidak disupport untuk perubahannya dari orang yang terdekat. Sehingga karena suami dan istri tidak bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, otomatis pernikahannya tidak bertumbuh. Karena tidak ada pernikahan yang bertumbuh dari kedua pribadi yang tidak bertumbuh. Jadi untuk sebuah pernikahan yang bertumbuh diperlukan pertumbuhan karakter pribadi kedua belah pihak. Loh, apakah memang ada ini pernikahan yang isinya suami dan istri saling membiarkan, mendiamkan? Banyak, saudara ya. Banyak saya pikir. Mengapa? Mungkin kita tanya kalau begitu mengapa sih suami dan istri kok bisa saling mendiamkan, saling membiarkan gitu loh. Tahu pemikirannya suaminya salah, tahu pendapatnya istrinya salah, tahu keputusan suami atau istrinya salah, tapi dibiarkan, didiam. Ya paling dia nanggung, biar kapok-kapok sendiri lah. Kenapa bisa seperti itu ya? Ya. Bisa terjadi karena mungkin apa ya, sudah putus asa ya. Sudah putus asa. Mungkin dia merasa sudah sering mengingatkan, sering memberi masukan, tapi diabaikan terus. Itu bisa jadi ya. Atau mungkin selain putus asa, yang lebih parah lagi tidak ada rasa. Nah, ini repot ini. Kalau tidak ada rasa, wah maka dia tidak peduli lagi suaminya, meskipun secara status masih suami, atau tidak peduli lagi istrinya, meskipun secara status masih istri. Tapi karena sudah tidak ada rasa, ya ini memang repot ya. Dan ini problem serius. Maka tidak bisa tidak ya, untuk bertumbuh, maka harus saling menajamkan. Untuk saling menajamkan, mesti berelasi. Lagi-lagi didasari dengan rekonsiliasi. Ya, sehingga dengan rekonsiliasi, maka adanya pengharapan untuk saling mengisi. Ya, adanya pengharapan untuk saling memberikan masukan. Ada pengharapan untuk saling peduli. Maka baru bisa terjadi saling menajamkan tadi. Suami salah, dengan hati terbuka, dia menerima masukan istrinya. Dengan bantuan istrinya, dia pun berusaha lebih baik. Demikian pula sebaliknya. Maka akan bisa terjadi. Jadi basicnya mesti rekonsiliasi dulu kalau begitu. Rekonsiliasi baru akan memberikan pengharapan yang akan membuat kedua belah pihak akan bisa saling peduli. Tentu miris ya kalau dalam satu pernikahan tidak ada rekonsiliasi ya. Satu rumah, satu atap, satu kamar, satu tempat tidur, tapi tidak ada kepedulian dengan pasangan ya. Saling membiarkan, saling mendiamkan. Maka pernikahan itu tidak akan bertumbuh. Tentu ini tidak jadi pilihan kita. Tapi kalau malam hari seandainya ada kita yang merasa, waduh, pernikahanku di titik itu loh. Kami ini sudah saling membiarkan. Ya, pokoknya kami ini cuma satu hati dalam ngurus anak aja lah. Gimana masa depan anak bisa bagus. Selain itu, kami hidup masing-masing. Saudara jangan lanjutkan ya seperti itu ya. Mesti ada pemulihan, ada rekonsiliasi. Tidak bisa dibiarkan ya. Seberapapun kita kecewa, seberapapun kita putus asa, ingat di dalam Tuhan kita selalu punya pengharapan kok. Ya. Seberapapun pasangan kita itu dableknya tuh luar biasa, tidak bisa dikasih tahu, tidak bisa diingatkan. Ingat kita masih punya Tuhan. Jadi jangan menyerah ya. Kalau salah satu menyerah, maka tidak akan bisa saling menajamkan ya, dan tidak akan terjadi pertumbuhan. Karena apapun kondisi relasi kita dengan pasangan saat ini, ayo apa yang perlu diperbaiki, sehingga kita boleh dipakai oleh Tuhan, masing-masing boleh saling menajamkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dan itu bisa terjadi dalam pernikahan kita ya. Bagaimana kita bisa saling menajamkan? Bagaimana kita bisa saling
menajamkan. Kita akan membahas banyak poin pada malam hari ini tentang bagaimana kita bisa saling menajamkan ya. Yang pertama, untuk bisa saling menajamkan itu diawali dengan sepadan. Sepadan, apa itu sepadan? Tentu bukan sama-sama tingginya berapa senti ya, bukan sama-sama beratnya berapa kilo, bukan sama-sama hobinya apa, bukan itu. Sepadan bukan itu ya. Apa sepadan ini? Sepadan itu berarti sama-sama mempunyai kematangan karakter. Karakter yang matang itu cirinya banyak sekali ya, saudara ya. Banyak sekali. Dalam topik ini, kita bisa menyoroti salah satu ciri dari kematangan karakter, yaitu adalah, seperti yang saya katakan di awal, sebagai pribadi kita menyadari ketidaksempurnaan kita. Orang yang tidak menyadari ketidaksempurnaannya itu karakternya tidak matang ya. Karena dia akan selalu nyorotin orang lain punya kelemahan yang luar biasa lalu menganggap dirinya sempurna begitu. Itu karakternya belum matang. Jadi orang yang karakternya matang dimulai dengan kesadaran dirinya aku tidak sempurna nih. Dan karena kesadaran itu maka dia akan terbuka dengan hati yang besar untuk menerima semua masukan. Ya, untuk menerima semua masukan, kritikan, nasihat, pernyataan akan kesalahan kita. Dan dia akan menerima itu dengan baik. Karena dia sadar bahwa masukan itu dia perlukan untuk kebaikan dirinya. Ini karakter yang matang. Dan demikian sebaliknya dia bisa memandang orang lain, dalam hal ini pasangannya, juga adalah pribadi yang tidak sempurna. Yang ketika banyak kesalahannya, cara pandangnya adalah, ini pasanganku perlu ditolong. Itu orang yang karakternya matang ya. Tapi kalau orang yang karakternya tidak matang, kekanak-kanakan, lihat pasangannya punya kelemahan, oh dijadikan senjata. Dijadikan senjata. Itu ya, kalau kelemahanmu ya, kamu punya sifat gini ya. Awas nanti ya, kalau kita konflik tak singgung nih sifat-sifatmu yang jelek-jelek ini. Waduh, itu bukan orang yang karakternya matang ya. Itu kekanak-kanakan sekali itu saudara ya. Kalau kita soroti kekurangan orang untuk kita jadikan senjata nyerang dia itu kekanak-kanakan. Justru harusnya ketika kita lihat orang lain atau lebih khusus pasangan kita ada memiliki kelemahan, kekurangan dan sebagainya, maka sebagai pribadi yang tidak sempurna kita memiliki kasih bahwa pasangan kita perlu ditolong untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Maka sebagai orang yang punya karakter matang, kita tidak akan diamkan pasangan kita. Kita akan berikan masukan. Masukan ini bukan untuk menyerang dia, menjatuhkan dia, bukan, tapi untuk membangunkan dia, membangkitkan dia kembali. Ini ciri ya dari orang yang karakternya matang ya. Jadi menyadari ketidaksempurnaan dirinya, juga menyadari ketidaksempurnaan pasangan, lalu dia terbuka terhadap segala masukan, karena dia tahu masukan itu dia perlukan untuk pertumbuhan pribadinya. Demikian pula dia juga mau memberikan masukan kepada pasangannya, karena dia juga sadar pasangannya perlu bertumbuh juga. Nah, kalau suami dan istri punya masing-masing kematangan karakter ini, maka sepadan itu. Ya, meskipun tingginya tidak sama, hobinya tidak sama, berat badannya tidak sama, tapi sepadan itu. Karena sama-sama merasa kita tidak sempurna, kita perlu saling memberikan masukan. Bukan untuk saling menjatuhkan, bukan untuk saling menyerang, tapi untuk kebaikan kita bersama-sama. Bukankah kalau aku jadi pribadi yang lebih baik dan kamu jadi pribadi yang lebih baik, bukankah itu akan membawa satu kebaikan dalam pernikahan kita? Maka sebaliknya, saudara ya, ketika kita hanya menyoroti pasanganku tidak sempurna, tapi kita tidak pernah menyadari ketidaksempurnaan kita, berarti kita merasa lebih sempurna dari dia. Waduh, ini kita akan sangat sulit dikritik kalau begitu. Kita akan sangat sulit menerima masukan. Kita sangat sombong itu, saudara ya. Sebenarnya itu bukan kematangan karakter, itu masih kekanaan karakter ya, masih karakter yang kanak-kanak ya. Kita hanya mau memberikan nasihat, memberikan masukan, memberikan koreksi sama pasangan. Tapi begitu pasangan memberikan nasihat, masukan sama kita, kita marah sekali. Setelah minta maaf, itu anak-anak, saudara ya. Kita perlu karakter kita makin matang ya, makin matang. Ya, dengan dasar tadi bahwa kita tidak sempurna dan Tuhan bisa pakai pasangan kita untuk membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik melalui
tadi, saling menajamkan tadi, ya, dalam memberikan masukan untuk kita. Jadi ini mesti ada dulu ya, mesti ada dulu ya sepadan ini, ya, karena kalau tidak ada, bukannya tidak bisa saling menajamkan, tapi perlu proses yang lebih panjang. Tapi kalau kita dengan pasangan kita sepadan dalam hal ini, sama-sama matang, ya, sama-sama mau terima masukan, sama-sama mau memberi masukan, maka ini akan menjadi sangat bagus sekali. Tingkat kematangan yang berbeda mengakibatkan kesulitan untuk saling menajamkan. Ya jelas ya, kalau satu matang, satu tidak matang, satu bisa menerima masukan, bisa memberikan masukan. Yang satu cuma bisa memberikan masukan tapi tidak mau terima masukan. Aduh, tidak bisa. Ini akan sulit. Akan sulit untuk terjadi proses saling menajamkan itu, saudara. Akan sulit sekali. Ayo, siapa di antara saudara yang merasa kesulitan dalam hal ini? Ya, kita mesti terus minta tolong sama Tuhan menolong kita ya. Jika pihak yang kurang matang bersedia menerima masukan, besar kemungkinan relasi ini akan mencapai keseimbangan. Jadi kalau selama ini kita merasa kayaknya aku seperti itu loh. Aku ini paling peka lihat kesalahan pasangan. Aku paling peka lihat kelemahan pasangan. Tapi aku kalau disinggung kelemahanku, aku marah sekali. Ya. Kalau aku dinasihati, aku nggak terima. Aku malah nyerang balik. Emangnya kamu siapa? Emangnya kamu nggak pernah buat salah dan sebagainya. Aduh, belajar untuk menjadi pribadi yang lebih matang ya. Untuk kita mau menerima masukan. Ya. Ketika kita di dalam ketidaksempurnaan kita dimulai dengan mau menerima masukan, maka saling menajamkan itu bisa terjadi. Ya. Tapi kalau kita sudah tidak bisa menerima masukan bahkan dari pasangan kita, ya itu akan sangat sulit. Kita tidak akan bertumbuh ya. Pasangan kita pasti juga menerima dampaknya ya. Dan kita tidak akan mengalami pernikahan yang bertumbuh tadi. Jadi yuk sama-sama punya spirit, jadi pribadi yang matang secara karakter. Menyadari ketidaksempurnaan, menyadari perlu masukan dari pasangan, demikian perlu memberikan masukan kepada pasangan, saling mendengarkan, saling menolong, sehingga masing-masing boleh menjadi pribadi yang lebih baik ya dalam karakter. Yang berikutnya, bagaimana saling menajamkan bersama pasangan kita? Kita mesti hidup dalam realitas, bukan dalam alam fantasi. Artinya kita lihat pasangan kita tuh real ya, nyatanya seperti itu. Bukan dibayang-bayangkan seperti superhero, bukan ya. Jadi memandang pasangan di dalam realitas yang ada, dalam kenyataan yang ada. Bukan dalam impian, saudara ya. Bukan dalam impian. Itu akan menolong kita untuk bisa saling menajamkan. Kita akan lihat untuk memperjelas poin ini ya. Melihat pasangan itu apa adanya. Tidak lebih buruk, tidak lebih baik dari kenyataan. Ini tentu akan dipengaruhi oleh sikap mengenal pasangan ya. Seberapa dalam kita kenal pasangan kita. Kalau kita sangat kenal pasangan kita, ketika kita disodorkan pertanyaan, apa kelebihan pasanganmu, apa kekurangan kelemahan pasanganmu, kita akan segera mencatat. Tidak pakai mikir terlalu lama. Oh ini. Oh kelebihannya ini ya. Kekurangannya ini. Cepat sekali. Tanpa berpikir, tunggu ya, nanti aku akan jawab minggu depan. Hanya untuk tahu kelemahan dan kelebihan pasangan perlu waktu 7 hari, itu membuktikan belum kenal pasangannya dengan baik. Maka dalam relasi yang baik, kita akan bisa mengenal pasangan dengan baik, maka dengan itu kita akan bisa melihat apa adanya dirinya. Ya, sesuai dengan kenyataannya. Ya, tentu kita perlu melihatnya secara realistis. Jangan kita melihat keburukannya lebih buruk dari apa yang ada. Ya. Atau terlalu meninggikan ya, memuji jauh dari apa yang ada. Tidak seperti itu ya. Kalau melihat pasangan lebih buruk dari yang kenyataan, itu biasanya tuh karena bencinya luar biasa, karena mungkin lagi sakit hati begitu ya. Tapi kalau puji pasangan lebih dari apa yang nyata ya, mungkin terlalu berbunga-bunga hatinya begitu ya. Tapi dipuji-puji melampaui apa yang nyata begitu saya.
Jadi lihat pasangan apa adanya ya. Jangan lihat lebih buruk atau lebih baik dari yang ada. Begini, jika kita melihat pasangan terlalu tinggi, yaitu kita melihatnya jauh lebih baik dari apa yang baik dari diri pasangan kita, maka kita akan mengagungkannya seakan-akan dia adalah sosok yang sempurna. Akibatnya apa? Kita tidak lagi punya komentar apapun tentang dirinya karena kita merasa dia itu terlalu baik sama kita, untuk kita begitu loh, saudara. Seolah-olah dia itu tidak punya kekurangan sama sekali begitu loh. Ya, ini tentu tidak dalam realitas, ini ada di alam fantasi, saudara. Tapi apakah apakah di antara kita ada yang benar-benar mengalami satu realitas, tidak ada satupun kekurangan dari diri pasangan, suami atau istri? Apakah ada? Tolong bisa lambaikan tangan kalau ada. Musuh pasanganku ini luar biasa keren, ya. Dia tuh, wah, pokoknya baik banget. Dari aku kenal dia sebelum pacaran sampai sekarang itu, oh, gak ada salahnya sama sekali. Gak ada kurangnya sama sekali. Dia tuh memang sosok impianku selama ini. Ada yang begitu? Kalau ada ini perlu dinobatkan ya menjadi apa ya, menjadi suami atau istri apa teladan gitu ya. Tapi saya tidak saya terlalu yakin tidak ada yang seperti itu, saya. Maka sebaik-baik apapun, secinta-cintanya kita sama pasangan, kita tetap menyadari bahwa ada kekurangannya dia. Karena itu kita tidak bisa terlalu tinggi menilai pasangan kita dari yang seharusnya. Misalkan ya, pasangan lu tuh pinter nyanyi ya. Oh iya, pinter nyanyi dia. Oh, Indonesia dari yang lebih bagus suaranya dari dia. Ya, iya. Itu biasanya dalam konteks bercanda sih ya. Kalau secara sungguh-sungguh sih ya rasanya nggak mungkin ya. Jadi jangan lihat pasangan terlalu tinggi ya. Sampai seolah dia tidak ada kekurangan. Karena nanti dampaknya kita tidak akan bisa memberikan masukan ke dia gitu. Jadi kita tidak akan berfungsi dalam menajamkan pasangan kita nantinya. Karena kita merasa lihat dia itu semua terlalu baik untuk kita. Tetap itu kita mesti hidup dalam realitas ya. Bahwa sebaik-baiknya pasangan kita, secinta-cinta yang kita kepada pasangan kita tentu dia ada kekurangan. Maka waktu kita boleh tahu akan kekurangannya, kita akan bisa berfungsi menajamkan pasangan kita itu. Ya, jadi jangan hidup di alam fantasi ya dalam melihat pasangan. Tetapi juga jangan memandang pasangan lebih buruk daripada kenyataan. Karena waktu kita melihat pasangan kita lebih buruk daripada kenyataan yang ada, itu akan membuat kita cenderung merendahkannya, bukan membangunnya. Kalau tadi melihat pasangan lebih tinggi daripada apa yang nyata, membuat kita enggan untuk memberikan masukan. Kalau ini melihat pasangan itu lebih buruk daripada yang apa yang nyata begitu loh. Jadi misalkan ya nilainya 5 gitu. Kita lihatnya dia nilai 2 yo jauh lebih buruk dari apa yang nyata ya. Maka kita akan cenderung merendahkan dia begitu. Seolah-olah gak ada gunanya lagi dikasih tahu ya. Memang buruk-buruk begitu loh. Padahal kita sadar di dalam realitas kita sejelek-jeleknya pasangan kita tentu ada baiknya bukan? Ya. Sesakit-sakitnya hati kita, bukankah kita pernah merasakan kebaikannya, bukan? Nah, ini memang agak sulit ya kalau orang memandang pasangannya jauh lebih buruk apa yang nyata gitu ya. Bisa terjadi karena lebih banyak apa ya perasaan yang berperan di situ ya. Mungkin pasangannya hanya mengecewakan dia dalam beberapa hal, tapi pikirannya mulai kemana-mana. Wah, dia itu memang pasangan yang tidak tanggung jawab, memang pasangan yang paling malas sedunia, memang pasangan yang seenaknya sendiri dan seterusnya. Padahal nggak sejauh itulah gitu loh kelemahannya dia. Ya, jadi memandang pasangan terlalu tinggi atau memandang pasangan terlalu rendah dari apa yang seharusnya itu namanya hidup dalam alam fantasi ya, tidak dalam realitas. Maka kalau kita hidup dalam alam fantasi seperti ini, kita akan sulit saling menajamkan. Maka lihatlah pasangan kita realnya seperti apa, seobjektif apa gitu. Kesalahan yang diperbuatnya mengundang kemarahan besar dan kebaikan yang dilakukannya luput dari penglihatan. Akhirnya relasi kita pun menjadi relasi yang syarat pertikaian. Ini karena kita
memandang pasangan kita lebih buruk dari apa yang objektif dari kelemahannya dia gitu loh. Sehingga kita dikit-dikit mudah marah sekali ya. Karena di otak kita itu pasangan kita pokoknya jelek, salah begitu. Ya. Sehingga yang baik pun yang dilakukan enggak bisa kita rasakan, enggak bisa kita lihat. Karena kacamata kita pokoknya lihat dia itu hitam semua begitu, Saudara. Maka kalau ini terjadi ya relasinya akan syarat dengan pertengkaran ya. Pasangan jadi bingung. Aku baik sama kamu, kamu curigai. Aku buat salah dikit, kamu besar-besarin salahku. Kasihan betul hidupku ini gitu. Moga-moga tidak ada ya di antara kita yang seperti itu ya, yang ketika kita dilihat pasangan kita pokoknya kita dilihat tuh hitam legam gitu ya. Ya, sehingga baik pun dianggap salah, apalagi buat salah begitu. Ya. Tapi kalau pun di antara kita ada yang sedang mengalami ini, kita punya pengharapan untuk dipulihkan ya. Kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita. Jadi bila kita ingin saling menajamkan, kita harus dapat melihat pasangan sesuai realitas. Tidak lebih baik atau lebih buruk daripada kenyataan. Jadi kita melihatnya secara objektif. Kamu baik dalam hal ini. Kamu perlu untuk bertumbuh dalam hal ini. Aku pun sama, aku ada kelebihan dalam hal ini, tapi aku pun perlu terus dikoreksi dalam bagian ini. Ya, melihat diri kita dan pasangan secara objektif itu menolong kita untuk bisa saling menajamkan. Melihat lebih tinggi atau melihat lebih buruk akan sulit untuk bisa terjadi satu proses saling menajamkan tadi itu ya. Ketika kita melihatnya secara apa adanya, kita akan dapat memberikan masukan kepadanya secara proporsional. Proporsional itu ya memberikan masukan seperti apa yang cocok bagi dia ya. Yang sepantasnya, yang seharusnya dia terima. Tidak berlebihan, tidak kurang juga. Apa yang baik kita puji dan hargai, apa yang buruk kita berikan masukan. Nah, ini satu poin yang mungkin dalam beberapa pasangan ini sulit. Ya. Sulitnya begini. Kalau ada yang baik dalam diri pasangan, gak dipuji, gak dihargai. Tapi begitu lakukan kesalahan, langsung tuh dikritikin gitu ya. Ini tidak fair, saudara. Ini tidak fair ya, tidak fair. Waktu pasangan buat baik sama kita tidak apresiasi, kita tidak puji dia ya. Kita tidak ngomong terima kasih. Kita anggap itu sudah seharusnya lah dia lakukan sebagai pasangan kita. Tapi begitu dia buat salah dikit aja, kita lah sudah terima, kita merasa disakiti seperti orang yang paling menderita dalam dunia. Wah itu tidak fair ya. Jadi kita mesti dalam realitas ya. Apa yang baik dari pasangan kita hargai ya, kita berikan apresiasi, kita berikan pujian yang tulus. Tapi apa yang buruk, kita memandangnya sebagai pribadi yang perlu ditolong. Sekali lagi bukan dijadikan amunisi untuk menyerang, tapi dipandang sebagai pribadi yang perlu ditolong sehingga kita memberikan masukan yang baik untuk dia boleh bertumbuh. Ya, jadi mesti hidup dalam realitas. Coba lihat pasangan masing-masing. Ya, itu realnya seperti itu ya. Jangan mimpi lebih daripada itu atau kurang daripada itu. Ya, realnya seperti itu. Dengan apa adanya dirinya. Dengan kelebihan dan kekurangannya. Oke ya. Yang berikutnya, apa yang kita perlukan untuk bisa saling menajamkan? Yaitu mesti kedua belah pihak ya, baik suami maupun istri mesti ada kasih dan ada komitmen. Apa maksudnya? Ada kasih dan komitmen. Begini, kita hanya dapat menajamkan satu sama lain bila kita saling mengasihi dan mempunyai kesamaan tekad, ini komitmennya, kesamaan tekad untuk menjadikan pernikahan kita menjadi sebuah pernikahan yang sehat. Maka ini syarat juga untuk terjadi saling menajamkan, mesti ada hati yang mengasihi pasangan. Ini mutlak ya.
Karena kalau kita mengasihi pasangan, sekali lagi, maka pada waktu pasangan kita jatuh atau buat salah, kita tidak akan pernah menggunakannya sebagai amunisi untuk menyerang dia atau menyimpannya untuk nanti digunakan di hari-hari berikutnya kalau sedang konflik. Bukan. Tapi karena kita mengasihi pasangan kita, saudara, maka pada waktu pasangan kita gagal, salah, ada hati yang mengasihi dia, memandangnya sebagai pribadi yang perlu ditolong tadi. Maka ketika masing-masing suami dan istri punya hati yang seperti ini, baru bisa saling menajamkan. Karena ada care, ada kepedulian. Untuk boleh saling mengisi, saling memperbaiki, saling menasehati. Ya. Dan perlu juga kesamaan tekad bahwa relasi kita ini harus menjadi relasi yang sehat. Ya, ini menjadi satu titik yang sama-sama perlu dikejar. Kita mau relasi kita menjadi relasi yang sehat. Karena itu kita mesti ambil bagian, ya, ada andilnya. Aku ada partisipasiku untuk menjadikan relasi yang sehat. Kamu juga ada partisipasimu untuk menjadikan relasi kita ini sehat. Maka kalau sudah ada seperti ini, ada kasih dalam hati dan ada sama-sama tujuannya untuk menjadikan satu relasi yang sehat, maka tidak ada pertengkaran yang berlarut-larut, saudara ya. Pasangan yang bertengkar berlarut-larut itu seringkali karena lupa. Untuk apa sih menikah? Inikah tujuan menikah? Untuk menjadikan satu relasi yang hancur berantakan? Ya. Untuk apa sih bersama? Kalau tidak punya satu hati untuk menjadikan satu relasi yang lebih baik, ya ini seringkali terlupakan ya. Tapi kalau kasihnya dan komitmennya untuk menjadikan satu relasi yang lebih baik itu selalu ada, maka tidak ada konflik yang akan berkepanjangan. Karena akan menyadari, waduh, kalau konflik ini berkepanjangan, ini tidak akan menjadikan relasi lebih baik ini. Itu makin renggang, makin renggang, makin renggang nih. Makin retak bisa pecah ini. Wah, ini kan bukan tujuan aku bersama dengan dia. Ini kan bukan bukan tujuan pernikahan ini. Maka tidak bisa dibiarkan. Nah, mesti balik lagi. Yuk, apapun kelemahanku, apapun kekuranganku, yuk kita saling memberikan masukan, saling mengkoreksi, yuk. Supaya kita kembali lagi diarahkan ke tengah. Supaya relasi kita ini bisa menjadi satu relasi yang sehat. Ya, jadi mungkin ketika salah satu atau kedua-duanya mulai ngambek-ngambekan ya, mulai tidak peduli satu sama lain, coba ingat lagi. Ya, kenapa sih bersama-sama dengan dia? Masa untuk satu relasi yang berantakan seperti ini kan enggak toh? Ya, kalau begitu ngapain ya berlama-lama? Sudah duduk berdua, saling memberikan masukan, saling mengkoreksi, saling memenuhi harapan. Ya. Jadi mesti ada kasih dan komitmen. Memang ada kalanya tidak mudah, saudara ya. Ada kalanya tidak mudah. Ya. Apa yang menyebabkan tidak mudah itu? Yaitu adalah perilaku pasangan yang tidak menyenangkan. Ya, kasih itu kan seringkali diuji seperti ini ya. Kasih kita kepada pasangan kita itu kan diuji dengan apa? Dengan perilaku pasangan yang tidak menyenangkan kita itu loh. Kalau 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 perilaku pasangan kita menyenangkan kita terus ya itu belum ujian tentang kasih kita. Karena kita akan gampang mengasihi pasangan kita yang sedang menyenangkan kita itu gampang banget. Baik sama orang baik, kasih sama orang yang kasih itu gampang banget. Tapi kasih kita itu diuji dengan perilaku pasangan yang tidak menyenangkan, ya, yang jengkel, yang bencek, no itu, itu diuji loh kasih kita. Masih sayang dia enggak dengan model kayak begini ya? Masih cinta dia enggak yang model kayak begini? Nah, tentunya Tuhan mau, ya, kita lulus ujian. Tapi kalau kita enggak lulus ujian itu ya, ini akan jadi persoalan nantinya. Ketika pasangan kita baik sama kita, kita bisa kasih dia. Tapi waktu dia tuh jengkelin, boncek no terus itu ya. Melakukan kesalahan diulang terus ya. Kemudian kita kalah, kasih kita kalah ya. Kita mulai menyesal ya, kita mulai putus asa. Itu akan menjadikan relasi yang tidak mudah. Sebenarnya. Atau konflik yang sering kali terjadi. Tengkar. Tengkar selesai, besok lagi tengkar lebih hebat lagi. Selesai lagi, tengkar lebih hebat lagi.
Itu terjadi terus-menerus. Maka ketika kedua hal ini, saudara, itu tidak bisa pribadi dalam pernikahan tidak bisa mengalami pemulihan, maka yang terjadi apa, saudara? Yang terjadi adalah hatinya jadi tawar, ya. Karena ternyata kasihnya kepada pasangannya tidak lulus ujian dengan perilaku pasangannya tidak menyenangkan. Kasihnya kepada pasangannya tidak lulus ujian dengan konflik yang sering terjadi, sehingga yang terjadi apa? Hatinya tawar sama pasangannya. Tidak ada rasa begitu loh, saudara ya. Maka kalau ini sudah terjadi, waduh, godaan untuk bersikap masa bodoh itu kuat sekali. Lalu ngapain aku ngurusin kamu, ngapain aku mikirin kamu, ngapain aku nasihatin kamu, sudah semua percuma, sudah. Ya, urus dirimu sendiri, sudah. Ya. Kau mau jungkir balik, mau ndak pulang, terserah kamu. Wah, ini 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 bahaya, saudara. Dan kecenderungan terbesar adalah menyerah. Ya, menyerah. Sudah, hidupmu, hidupmu, hidupku, hidupku, sudah. Ya, ini bahaya, saudara ya. Dan tidak lagi mempedulikan masa depan relasi. Ya, ini bahaya ya, ini bahaya. Jadi melalui bagian ini saudara perhatikan ya. Ketika perilaku pasangan kita tidak menyenangkan kita, ingatlah waktu itu kasihmu sedang diuji, cintamu sedang diuji, saudara. Dan harusnya lulus ujian lah. Karena kalau tidak lulus ujian itu, hati kita akan jadi tawar. Kalau hati kita jadi tawar, kita akan masa bodoh dengan pasangan kita. Soalnya kita tidak peduli lagi. Kita tidak akan bisa saling menajamkan, saudara. Karena itu waktu kita mengalami yang namanya pasangan kita yang tidak menyenangkan, ya, konflik yang terjadi, kita mengingat satu poin. Ini kasih cinta kasihku kepada dia sedang diuji ini. Dan aku mesti lulus ujian. Supaya hatiku tidak tawar. Hatiku terus ada rasa sama dia. Ya. Sehingga kalau ada rasa, maka aku akan tetap peduli sama dia. Aku tidak akan menyerah dengan dia. Dan aku akan selalu punya harapan untuk masa depan relasi yang lebih baik. Ya. Ini tentang kasih dan komitmen, ya. Adakah di antara kita yang sedang mengalami masa-masa seperti ini? Hatinya jadi tawar? Belum terlambat, saudara ya. Tuhan bisa pulihkan. Ya, belum terlambat. Datang sama Tuhan bersama pasangan, ya. Kalau perlu konsultasi kepada para pakarnya, ya, supaya bisa dipulihkan. Ya, jadi jangan menyerah dengan apa yang ada. Yang berikutnya adalah apa yang harus kita lakukan untuk bisa saling menajamkan. Ya. Yang berikutnya adalah simple. Kita mesti bersedia untuk ditajamkan. Kita mesti menjadi pribadi yang bersedia untuk ditajamkan, diasah. Ya. Artinya kita bersedia untuk menerima masukan atau teguran dari pasangan kita, saudara. Nah, tadi sudah kita singgung ya, ini termasuk bagian karakter yang matang tadi ya. Bersedia untuk ditajamkan, bersedia untuk menerima segala masukan dan teguran dari pasangan. Dasarnya apa? Dasarnya kita tahu kita nggak sempurna dan Tuhan pakai pasangan kita untuk menyempurnakan karakter kita. Sehingga kalau kita menolak masukan dan teguran dari pasangan kita itu namanya kita menolak untuk ditajamkan. Menolak untuk ditumbuhkan karakter kita. Kita maunya terus jadi bayi dalam karakter. Ya tentu bukan itu ya. Tapi kita mau untuk ditajamkan. Kita harus membuka diri dan menyambut teguran pasangan kita. Tuhan ingin membentuk kita dan salah seorang yang dipakainya untuk tujuan itu adalah pasangan kita sendiri. Wah, ini betul sekali, saudara ya. Kita harus membuka diri dan menyambut teguran pasangan kita. Tuhan ingin membentuk kita dan Tuhan pakai pasangan kita untuk tujuan itu. Ya, Tuhan pakai pasangan kita untuk tujuan itu, untuk kita, saudara. Ketika kita merasa sulit untuk menerima masukan pasangan, saudara, kita perlu mengevaluasi diri juga ya. Begini, yang perlu kita pikirkan adalah kenapa aku kok tidak bisa terima masukannya dia ya?
Kenapa aku nggak bisa nerima tegurannya dia ya? Padahal itu tegurannya isinya bagus, poinnya bagus. Kenapa kok aku nggak bisa terima ya? Oh, aku nggak bisa terima itu bukan karena isinya, tapi aku nggak bisa terima itu karena kemasannya. Karena caranya dia itu melukai aku, caranya dia itu nggak bisa aku terima dalam memberikan masukan. Nah, kalau dalam evaluasi pribadi kita menyadari bahwa kita tidak bisa menerima masukan dari pasangan kita itu bukan karena isinya, tapi karena caranya pasangan menyampaikan yang nggak pas dengan hati kita, maka komunikasikan, saudara. Maka komunikasikan. Sorry, bukannya aku nggak mau ditegur, bukannya aku nggak mau diberikan masukan, tapi dengan caramu seperti itu, berkata-kata, caramu seperti itu yang memojokkan aku, yang menyudutkan aku, yang merendahkan aku, yang nggak tahu tempatnya tempat ngomongnya di mana, kapan ngomong di mana itu membuat aku itu sulit menerima. Nah, bagi kita yang memberikan masukan memang harus peka, saudara ya. Bagi kita yang memberikan masukan juga harus peka. Seperti yang sudah saya sharingkan beberapa waktu dulu ya. Isi yang baik harus disampaikan dengan kemasan yang baik. Tiap-tiap orang itu menerima masukan dengan keunikannya, ya. Jadi kita mesti tahu apa yang diinginkan pasangan dari kita waktu kita memberikan masukan. Sebagai wanita, sebagai pria, sebagai suami atau istri. Kita mesti tahu, saudara. Nanti kalau lupa, saudara bisa buka ya video-video yang lama ya. Tentang bagaimana berkomunikasi dengan pasangan kita. Kita tidak bisa memaksakan cara kita untuk pasangan kita. Aku loh, kalau aku diomongin begini, kalau aku diomongin begitu, aku terima aja kok. Tidak bisa, saudara. Pasangan kita punya keunikan dalam menerima masukan. Maka kalau kita ingin masukan kita didengarkan, maka kita perlu tahu cara yang dia bisa terima itu seperti apa. Ya, maka kita perlu tanya sama dia, aku harus ngomongnya bagaimana supaya masukanku bisa kamu dengar dengan baik. Ya, itu penting ya, itu penting. Jadi lagi-lagi di sini perlu keterbukaan ya, keterbukaan dari kita yang mungkin sulit ditegur bukan karena isinya tapi karena kemasannya kita perlu ngomong. Aku nggak bisa lo ditegur dengan cara seperti ini, dengan kalimatmu seperti itu, dengan bahasa tubuhmu seperti itu. Aku nggak bisa loh. Nah, Pak, bagi kita itu berarti sebagai masukan kan? Maka kita pun mesti memperbaiki cara kita menegur, cara kita memberikan masukan. Jangan seenaknya kita juga. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jangan bersikap tertutup dan defensif. Akan sukar bagi pasangan untuk memberi masukan kepada kita waktu kita bersikap tertutup. Tahu saudara bersikap tertutup ya? Ya, nggak mau nerima masukan pokoknya. Aku begini, dari dulu ya begini, aku nggak bisa berubah lagi. Seperti yang sering ditanyakan ya, ini yang sering kali dijadikan alasan ya. Aku ya begini, nggak bisa berubah. Ya, nggak bisa, saudara itu alasannya sangat kekanak-kanakan sekali itu ya. Mengatakan aku ya begini, nggak bisa berubah itu terlalu kekanak-kanakan, saudara. Nah, jadi pribadi yang karakternya lebih matang ya, menyadari bahwa aku memang nggak sempurna, tapi aku bisa berubah, bisa diubahkan. Ya. Jangan juga bersifat defensif. Ya. Pokoknya begitu pasangan memberikan masukan dikit, oh kita langsung bertahan. Oh enggak begitu, enggak begini, enggak begitu. Aduh, jangan ya. Itu juga enggak matang itu kekanak-kanakan juga, saudara ya. Ya. Baru aja pasangan mengeluarkan dua kalimat, pada kalimatnya sudah sangat baik, sangat halus. Tapi begitu dia merasa, wah aku dinasihatin nih, wah aku ditegur ini, oh aku kok dianggap salah ini, oh enggak terima kan gitu ya, langsung pasang benteng, ya. Kita langsung membela diri habis-habisan. Waduh, kalau sikap begitu, saudara kita tidak akan bisa ditajamkan. Kita tidak akan mengalami pertumbuhan pribadi dan kita tidak akan mengalami pertumbuhan pernikahan kalau begitu, saudara ya. Jadi jangan tertutup. Kita mesti terbuka dengan pasangan kita untuk menerima segala masukan dan juga jangan defensif, ya.
Terutama yang tukang debat ini. Ada orang yang memang tipenya tukang debat, saudara. Peka terhadap serangan ya. Dari begitu dia dinasehati dikit, dia merasa diserang begitu loh. Begitu menerima masukan dikit, dia merasa wah aku diserang ini, wah aku enggak mau terima, enggak bisa begini, enggak begitu. Dan bukan hanya defensif, kemudian kita serang balik lagi pasangan kita ya. Padahal maksudnya pasangan kita baik, memberikan masukan untuk kita, untuk menyadarkan kita. Tapi kita ini nerimanya sebagai pribadi yang diserang, nah itu kan kacau itu. Maka bukannya kita dengar dengan baik, maka kita langsung berapa kalimat yang pasangan kita ucapkan sama kita, kita langsung balas dengan wow berkali-kali lipat lebih banyak dan serangan-serangan kepada pasangan kita. Oh, kamu nganggap aku begini ya? Tidak tahukah kamu juga dulu begini-begini. Waduh, saudara ini nggak jalan kalau begitu ya. Saling menajamkan nggak jalan. Kalau sikapnya tertutup dan defensif akan sukar bagi pasangan untuk ngomong sama kita. Ini loh yang seringkali membuat pasangan kita itu enggan, yang membuat pasangan kita malas, bahkan yang membuat pasangan kita ini hopeless untuk memberikan masukan sama kita ini karena sifat yang seperti ini nih, yang tertutup dan defensif. Ya. Kita tuh peka seolah-olah pasangan kita nyerang, padahal nggak nyerang kok, hanya kasih masukan untuk kebaikan kita. Ya. Kita nggak mau dikoreksi, kita nggak mau ditegur, kita ya begitu loh, saudara. Jangan lakukan itu ya, ini sangat sangat tidak baik. Ya. Jangan menutup telinga terhadap komentarnya karena kita menganggapnya tidak layak memberikan masukan. Nah, ini kan namanya sombong gitu ya. Siapa sih kamu nasihatin aku? Ya, kamu tuh lebih muda dari aku. Kamu tuh kurang pengalaman dari aku. Gitu ya. Kamu tuh apa? Kamu cuma apa? SMA aku ini loh. Ya, Esteller. Ya, jadi menganggap pasangan itu enggak layak, ya, tidak kredibel untuk memberikan masukan. Jangan. Pasangan kita adalah orang terdekat yang Tuhan pakai untuk membentuk kita, saudara. Jadi jangan tutup telinga menganggap dia kamu itu wanita nggak tahu apa-apa, kamu tuh pria nggak tahu apa-apa tuh. Kamu tuh istri sudahlah tutup mulutmu aja. Jangan, saudara, jangan. Jadi buka telinga ya terhadap masukan dari pasangan kita. Ya. Jangan anggap pasangan kita tuh nggak layak. Kita terlalu sombong. Kan? Banyak suami sombong, banyak istri sombong yang nggak mau dengar masukan dari pasangannya. Ya kira kita tidak menjadi pribadi yang seperti itu ya. Karena kalau kita terlalu sombong begitu, kita tidak akan bisa mengalami proses ditajamkan itu. Kita yang rugi, saudara. Kita tidak akan mengalami pertumbuhan karakter. Ya berikutnya, bagaimana saling menajamkan? Tunjukkan kelemahan. Jangan vonis kelemahan. Loh, apa bedanya ini? Menyatakan kelemahan pasangan, tapi tidak memvonis kelemahannya. Maksudnya apa? Kapan kita dikategorikan memvonis kelemahan pasangan kita? Yang pertama, kita memvonis kelemahan pasangan kita ketika kita tidak lagi memberikan kesempatan kepadanya untuk memperbaiki diri. Jadi kita cuma ngomong, kamu tuh memang begini, kamu tuh memang begitu. Tanpa ada satu kerinduan dan harapan untuk pasangan kita memperbaiki dirinya. Jadi hanya vonis, kamu memang gak pernah bisa berubah ya. Dari dulu ya begitu. Suka marah, suka bohong, suka tidak jujur. Ini namanya vonis, saudara. Nah, kalau vonis begini akan sulit terjadi saling menajamkan. Yang terjadi akan saling menyakiti, saudara. Kita terkategori memvonis kelemahan pasangan yaitu ketika kita memutuskan bahwa dia akan selalu berkubang dalam kolam kelemahan yang sama. Percuma aku nasihatin kamu ya. Nah, dari dulu watakmu ya begini, keras kepala, tidak bisa berubah. Ini namanya memvonis, saudara. Kamu memang dari dulu ya sejak kita pacaran memang begitu ya. Kamu tuh tidak bisa dikasih tahu. Ini namanya memvonis, saudara ya. Jadi apa ya? Benar-benar sudah menjudge itu. Kamu nggak ada harapan berubah. Loh sebenarnya kalau kita ngomong begitu sama pasangan kita tuh yang rugi siapa sih? Yang kita korbankan siapa kalau begitu? Bukan pasangan kita loh, diri kita sendiri loh.
Memvonis kelemahan seperti itu akan melemahkan motivasi pasangan kita untuk berubah, saudara ya. Bayangkan kalau itu diri kita ya, kita dikata-katain. Percuma aku nasihatin kamu ya, kamu itu nggak bisa dikasih tahu ya. Kamu itu bebal, kamu itu keras kepala, tegar tengkuk, weh, semua semua kalimat-kalimatnya muncul terus begitu, saudara. Oh, kalau itu jadi makanan tiap hari, saudara. Waduh, ini gimana mau berubah jadi lebih baik ini ya? Dihantam tiap hari model begitu sama pasangan sendiri. Gimana mau ada kekuatan, ada semangat untuk bangkit bagaimana? Yang didengar tiap hari ini justru apa ya, menurunkan semangat ya, bukan membangkitkan pengharapan. Ini namanya apa ya, menghanguskan pengharapan ini. Seolah-olah kita memang sudah tidak bisa berubah lagi begitu. Jangan, saudara, jangan. Jadi, tunjukkan kelemahan tapi jangan vonis kelemahan. Karena itu perlakukanlah begini, tunjukkan kelemahan pasangan. Tapi pada saat yang sama berikan keyakinan bahwa dia dapat berubah. Mungkin kita punya pasangan kita kelemahannya adalah em, cepat marah, ya. Kita beri masukan baik-baik, ya. Dan kita berikan masukan, berikan keyakinan bahwa Tuhan pasti bisa tolong kita, Tuhan bisa tolong kamu, kamu pasti bisa berubah kok dengan pertolongan Tuhan. Maka kalimat-kalimat seperti ini yang dibutuhkan oleh pasangan yang sedang jatuh, saudara. Memberikan satu apa ya, pernyataan-pernyataan pengharapan bahwa kamu bisa berubah, kamu bisa berubah, kamu bisa berubah. Saya yakin, saudara, ketika pasangan kita sudah jatuh dan kita anggap gagal atau punya kelemahan, kita berikan input yang bagus dan kita dorong bahwa dia bisa berubah, dia bisa berubah. Seiring berjalannya waktu, meskipun tidak simsalabim besok berubah, kita akan menyaksikan ada perubahan yang lebih baik, saudara. Ya, bandingkan dengan sebaliknya, waktu memandang pasangannya ada kelemahan, ada kekurangan, kesalahan, dihantam dengan vonis. Memang kamu begitu, memang kamu begitu, memang kamu gak bisa berubah dan sebagainya. Aduh, justru benar-benar akan sulit berubah, saudara. Jadi dalam memandang kelemahan pasangan, dalam proses menajamkan pasangan kita, berikan pengharapan. Ya, meskipun dia mungkin sering jatuh bangun, yakinkan dia bahwa Tuhan pasti tolong kamu, Tuhan pasti tolong kita. Ya. Yuk semangat sama-sama yuk. Gitu. Ungkapkan sisi positif pada dirinya saat kita menunjukkan kelemahannya supaya ia tahu bahwa kita melihatnya secara utuh. Jadi penting ini masukan di waktu kita mau mengkoreksi pasangan, memberikan masukan kepada pasangan, saudara. Kita perlu belajar untuk sebelum menyampaikan masukan kita itu, kita diajar untuk menyampaikan kelebihannya, saudara. Nyampaikan kekuatannya. Kalau kita ikut EE, ini yang ada juga ya, kita diajarin begitu. Jadi sebelum kita mau menyimpulkan bahwa teman bicara kita itu orang berdosa yang tidak bisa menyelamatkan dirinya, kita kan ya puji dia dulu toh ya. Saya percaya Anda baik. Seandainya sehari dosanya 3 kali saja ya. Ya, itu kan orang kan nyaman juga ya. Daripada langsung ketemu langsung, wah itu dosa kuat banget, banyak banget. Meskipun benar, saudara ya, tapi kan untuk pendekatan orang bicara kan perlu perlu seperti itu. Termasuk dengan pasangan kita juga diajar seperti itu juga ya. Kita belajar sebelum menyampaikan satu masukan, saudara ya. Diajar untuk objektif, ya, nyampaikan kelebihannya. Tentu ini tidak setiap kali memberikan masukan seperti itu ya, enggak juga, saudara ya. Bisa bayangkan kalau tiap kali memberikan masukan mesti puji dulu, nah, itu memang nanti malah terlalu repot. Itu tentu tidak akan selalu seperti itu ya. Tentu ada momen-momen tertentu di mana kita tahu bahwa ini agak serius ini masalahnya, ini agak serius nih. Ini agak situasi kondisinya ini perlu perlu di apa ya, dicairkan dulu. Maka kita perlu mengungkapkan sisi positif dari pasangan kita, memuji dia. Kalau suami puji, ya, rajin bekerja, bertanggung jawab, peduli. Tapi ada satu hal yang
yang dia lakukan itu menyakiti kita. Kalau suami sudah dipuji gitu kan enak, saudara. Dia bisa dengar juga, oh ternyata aku juga ada salahnya. Istri juga begitu kan, puji dulu, rajin, baik hati, sabar, ya. Tapi ya, perkataannya kemarin tuh menyinggung kita, ya. Ya gaya-gaya seperti ini sih perlu ya, saudara, perlu ya untuk satu apa ya, satu proses penyampaian pesan untuk bisa diterima dengan baik ya. Mengungkapkan sisi positifnya. Jadi pasangan kita merasa tidak dipandang hitam legam gitu, tapi dia dipandang sebagai pribadi yang utuh. Ada kelebihan yang diapresiasi, tapi juga ada kekurangan yang dikoreksi. Nyatakan pengakuan bahwa kita pun mempunyai kelemahan dan jauh dari sempurna. Ini penting juga, saudara, pada waktu memberikan masukan kepada pasangan. Seringkali apa ya, karena kesombongan kita ya, kita tuh semangat sekali kasih masukan kepada pasangan kita. Kamu tuh ya sebagai istri tuh, ini loh kelemahanmu, kekuranganmu gini. Kamu mestinya begini, begini, begini kan begitu ya. Istri juga tidak mau kalah. Kamu tuh sebagai suami tuh begini loh, kekuranganmu ini loh. Apa aku tuh gak pernah begini, begini, begini. Kamu mestinya begini, begini, begini. Lalu kita merasa, wow, aku lebih hebat dari kamu, aku lebih tinggi dari kamu. Tidak, saudara. Maka kita pun perlu mengakui bahwa kita juga punya kelemahan. Kita jauh dari sempurna. Aku ngomong gini sama kamu, bukan berarti aku lebih baik dari kamu loh. Aku ngomong gini sama kamu, kasih masukan sama kamu, bukan berarti aku ini sudah sempurna. Aku juga banyak kelemahan kok. Aku juga jauh dari sempurna. Tapi kita mau supaya kita boleh saling memberikan masukan ya, supaya kita boleh sama-sama bertumbuh. Nah, ketika pasangan kita menerima input seperti ini, pasangan kita tidak merasa seperti orang yang di bawah, lalu kita di atas seperti sedang dihakimi gitu, saudara ya. Saya merasa sejajar. Oh, ternyata waktu pasanganku memberikan masukan, ternyata dia juga sadar bahwa dia itu juga banyak kelemahan. Jadi merasa selevel, sejajar gitu. Tidak merasa lebih tinggi dan lebih rendah, saudara ya. Ungkapkan bahwa kita menghargai masukannya yang telah menyadarkan kita akan kelemahan kita. Nah, ini penting. Ini penting juga, saudara. Waktu kita memberikan masukan kepada pasangan, pasti pengennya kita kan masukan kita itu didengar, dan masukan itu kan menyadarkan pasangan kita kan. Kita maunya kan begitu kan. Karena itu, karena maunya kita seperti itu, maka kita ungkapkan dulu bahwa kita pun banyak kelemahan. Tapi karena telah menerima masukan dari pasangan kita, kita boleh apa ya, boleh disadarkan akan kelemahan itu. Ya, kita boleh ngomong sama pasangan. Aku ngomong begini bukan berarti aku lebih baik dari kamu loh. Aku juga banyak kekurangan. Tapi aku bersyukur sekali waktu kamu kasih masukan ke aku sadar itu benar-benar kesalahanku. Jadi aku terus berjuang untuk bisa memperbaikinya. Nah, kalau pasangan kita sudah mendengar begini, saudara, maka dia tentu akan terbuka menerima masukan kita. Karena dia tidak merasa diri di bawah dan kita di atas, saudara, kan begitu ya. Kiranya boleh dipahami bagian-bagian ini penting, saudara, dalam kita mengkomunikasikan ya, khususnya dalam memberikan masukan kepada pasangan kita. Jangan merasa sebagai pribadi yang ada di atas pasangan kita, jangan. Tapi sejajar dengan dia. Maka itu jauh lebih memungkinkan untuk kita bisa didengar, saudara ya. Menyoroti kelemahan pasangan terus-menerus tidak akan membawa perubahan. Sebaliknya, ia justru akan menunjukkan sikap melawan. Itu sebabnya kita harus lebih banyak memberi perhatian dan pengakuan pada kekuatannya. Ini benar juga, saudara. Coba kalau pasangan kita cuma menerima yang negatif terus dari kita, yang bagus, yang baik gak pernah diapresiasi, lama-lama dia enak juga. Aku ini apa tuh? Kayak gak ada benernya sama sekali. Ya begitu loh. Ya semacam ini akan membuat orang malah menjadi frustasi, saudara ya. Frustasi dia. Dan tidak mau dengar kita lagi. Karena setiap kali yang kita omongkan tuh bukan membangun dia, tapi malah menghancurkan dia. Maka kita perlu belajar seperti tadi ya. Waktu memberikan masukan itu, kita tidak memvonis kelemahannya dia. Tapi kita menunjukkan dengan kasih, juga menempatkan diri kita sebagai orang yang tidak sempurna,
yang bersyukur, memiliki pasangan yang boleh memberikan masukan kepada kita untuk kita boleh menyadari itu, maka itu akan jadi input yang sangat baik untuk pasangan kita boleh mendengarkan kita. Karena dia tidak merasa sebagai orang yang di bawah dan kita di atas. Yang berikutnya ya, nanti kalau lupa silakan bisa diputar lagi ya di YouTube. Yang berikutnya bagaimana kita bisa saling menajamkan. Jangan bandingkan diri pasangan dengan diri kita, apalagi bandingkannya dengan orang lain. Ini saya pikir ya, ini banyak terjadi loh, saudara. Ya, membandingkan diri pasangan dengan diri kita. Mestinya tuh kamu kayak aku ini loh, kayak aku ini loh. Begitu. Nggak senang saudara orang dibandingkan, itu apalagi dibandingkan sama orang lain ya. Kamu tuh mestinya tuh seperti istrinya si A tuh, seperti istrinya si B, seperti suaminya si D tuh. Waduh, apalagi seperti itu siapa sih yang suka dibandingkan, saudara ya? Kok kok dibanding-bandingke gitu ya. Nah, kita aja kalau dibanding-bandingkan kan nggak seneng juga, saudara ya. Apalagi dibanding-bandingkan dengan orang lain. Kamu tuh mestinya kayak mamaku. Waduh, ya. Jangan, saudara ya. Jangan banding-bandingkan diri pasangan dengan kita atau apalagi dengan orang lain. Karena pada umumnya orang nggak suka dibanding-bandingkan dengan orang lain, nggak suka. Orang itu maunya dipahami dirinya apa adanya, diterima dirinya apa adanya dulu. Karena waktu kita membandingkan dia dengan diri kita, apalagi orang lain, dia itu merasa ditolak sudah, dia merasa tertolak sudah. Dan waktu seseorang merasa dirinya tertolak sudah, hatinya tertutup. Tapi pada waktu orang merasa dirinya diterima, hatinya terbuka. Nah, kalau orang hatinya tertutup, bagaimana bisa terima input masukan? Nggak ada bisa, kecuali hatinya terbuka. Dan hati yang terbuka itu melalui waktu dia merasa diterima. Oh, aku diterima oleh pasanganku loh. Meskipun aku banyak kekurangan, kelemahan. Tapi dia menerima aku. Oke, aku juga terbuka sama dia lah. Kan begitu ya, saudara ya. Karena itu jangan bandingkan dengan diri kita. Jangan bandingkan dengan orang lain. Waktu memberikan masukan kita bisa arahkan dia kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Mungkin pasangan kita ini adalah pribadi yang perlu murah hati. Sama-sama pandang Yesus. Mungkin kita lihat pasangan kita perlu belajar sabar. Arahkan sama Tuhan Yesus. Mungkin perlu menguasai diri, mungkin perlu lebih lagi berbaik hati sama orang lain. Arahkan sama Tuhan Yesus. Jadi jangan bandingkan dengan diri kita. Kamu tuh mestinya baik kayak aku ini loh. Aku ini orang yang baik loh sama orang lain. Kamu mestinya contoh aku. Nanti pasangan kita bisa ketawa, saudara ya. Apalagi kalau dibandingkan dengan orang lain ya, jangan jangan. Mestinya tuh kamu murah hati kayak mamamu gitu loh. Murah hati kayak mamaku itu loh. Masa kamu tuh pelitnya setengah mati. Lihat orang susah gak ada pedulinya. Enggak, orang biasa terima dengan masukan semacam itu. Saudara. Perbandingan seperti itu tidak bisa. Kecuali kita arahkan kepada Kristus. Kristus telah bermurah hati sama kita. Telah sabar sama kita. Telah ngerti kita. Bukankah kita mesti mencontoh dia? Nah, ini kan sesuatu yang membangun baik, saudara ya. Bukan membandingkan pasangan kita dengan diri kita, apalagi orang lain. Apakah di sini ada pasangan yang seringkali atau saudara yang merasa dibandingkan dengan diri pasanganmu? Ya, nanti ngomong sama pasangannya. Bukannya aku tidak mau dengar masukanmu loh ya. Tapi hatiku ini tidak saya terima kalau dibanding-bandingkan sama orang lain, sama dirimu, tidak bisa. Ya. Karena aku merasa tertolak dengan eh, cara seperti itu. Ya. Tujuannya apa? Waktu kita memberikan masukan untuk sama-sama belajar dari Kristus ya dengan tentang karakter pasangan kita dan karakter kita. Tujuannya bukan supaya pasangan kita lebih serupa dengan kita dan bukan supaya pasangan kita menyenangkan kita, bukan. Tapi agar pasangan kita lebih serupa dengan Tuhan Yesus dan lebih menyenangkan hatinya. Jadi pada waktu kita membawa pasangan kita mengingat Yesus ya, maka itu bukan demi kita, tapi demi supaya ia makin serupa dengan Kristus ya.
Yang berikutnya, saudara. Bagaimana saling menajamkan? Ini dia. Bersabar. Bersabar. Ya. Tidak ada proses saling menajamkan yang instan, sudah ada. Perlu kesabaran untuk kita nantinya menerima hasilnya. Perlu kesabaran untuk kita boleh melihat pasangan kita berubah lebih baik. Demikian pula perlu kesabaran dari pasangan kita untuk melihat diri kita berubah lebih baik. Perlu kesabaran. Kenapa? Karena perubahan memerlukan waktu dan situasi tertentu. Perubahan perlu waktu, saudara. Perlu waktu perubahan itu. Ya. Ada kalanya bisa berubah dengan mudah, tapi ada kalanya bisa membutuhkan waktu dan situasi tertentu untuk berubah. Ya. Bukankah selama ini kita boleh menyaksikan sendiri kan dalam hal apa pasangan kita bisa berubah lebih mudah dari hal yang lainnya. Pasti ada ini. Dari sifat-sifat buruknya dia, sifat buruk A ini kok dia lebih mudah ya berubah ya daripada sifat buruknya yang C ini. Yang ini agak 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 sulit dia berubahnya. Sabar, sudah sabar ya. Ada kelemahan yang dapat dengan mudah kita sadari. Namun ada pula kelemahan yang sukar kita sadari. Ada orang yang tahu, oh iya ini kelemahanku. Tapi ada orang yang merasa, tapi ini bukan kelemahanku loh. Kok dia merasa, kok dia mengatakan ini kelemahan. Bagiku ini bukan kelemahan loh. Kan ada begitu juga, saudara ya. Ada kelemahan yang dapat dengan mudah kita sadari, ada pula kelemahan yang sukar kita sadari sebagai kelemahan. Kan itu perlu waktu. Penting, penting. Dalam kita menantikan waktu untuk satu perubahan, waktu kita menginginkan perubahan dari pasangan kita, ingat pasangan kita juga menginginkan perubahan dari kita. Saudara. Jadi jangan jangan satu sisi ya. Tuhan, aku menunggu pasanganku berubah. Ingat loh, satu hal pasanganmu juga menunggu kita berubah juga, saudara. Ya. Karena itu penting untuk kita mengingat beberapa hal. Yang pertama, ada banyak hal yang berada di luar kendali kita. Saudara. Kita bisa mengingatkan, tapi kita tidak bisa membuat pasangan kita mengingat. Betul ya? Kita bisa mengingatkan pasangan kita berulang kali, tapi kita tidak bisa membuat dia mengingat. Kita dapat menunjukkan kelemahannya, namun kita tidak dapat membuat pasangan kita menyadari kelemahannya. Loh, bisa begitu? Bisa. Kita bisa mengingatkan, tapi untuk membuat pasangan kita mengingat kesalahannya, itu di luar kendali kita. Kita bisa menunjukkan kelemahan pasangan kita, kekurangannya, tapi kita tidak bisa membuat hati pasangan kita menyadari kelemahannya. Wah, kalau begitu bagaimana nih? Aku sudah mengingatkan, aku sudah tunjukkan, tapi bagaimana supaya pasanganku bisa mengingat akan kelemahannya dan sadar akan kelemahannya? Bagaimana? Itu di luar kendali kita, itu bukan kuasa kita, saudara. Itu adalah kuasa Tuhan. Itu sebabnya kita harus mengandalkan Tuhan Yesus. Ini yang seringkali dilupakan juga, saudara. Ini yang membuat seringkali pasangan atau diri kita menjadi frustasi karena kita tidak melihat perubahan dari pasangan kita, saudara. Kita frustasi karena kita mengatakan, aku sudah ngingatin berulang kali loh. Aku sudah ngomong berulang kali loh. Dia kok tidak sadar-sadar sih? Kalau gitu ngapain lagi aku ngomong? Kita yang harusnya lebih dulu sadar, saudara. Kita yang harusnya lebih dulu sadar. Kita hanya bisa mengingatkan, tapi tidak bisa membuat pasangan kita mengingat. Kita hanya bisa menyatakan kelemahannya pasangan, tapi kita tidak berkuasa untuk menyadarkan dia. Yang berkuasa adalah Tuhan. Karena itu saya pernah mengatakan, waktu kita mengharapkan perubahan dari pasangan kita, maka kita tidak bisa menaruh pengharapan itu hanya pada pasangan kita. Tapi kita menaruh pengharapan itu pada Tuhan yang bisa mengubahkan pasangan kita. Maka pada waktu memberikan masukan kepada pasangan, kita mesti merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui keterbatasan kita. Tuhan, aku hanya bisa mengingatkan pasanganku. Tuhan,
Aku hanya bisa menyatakan kelemahannya dia. Tolonglah Tuhan, ingatkan dia. Tolonglah Tuhan bekerja supaya dia bisa menyadari dan Kau memampukan dia untuk berubah. Maka pada waktu kita tidak hanya berharap kepada pasangan kita, tapi kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, kita perlu punya kekuatan, saudara. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan dengar kita, dan Tuhan pasti bekerja dengan waktu dan caranya. Itulah pengharapan kita yang akan membuat kita bisa sabar. Sabar bukan karena semata-mata kita lihat pasangan kita, tapi kita sabar karena kita tahu Tuhan punya cara dan waktunya. Kita mesti meminta pertolongan Tuhan, sehingga dengan cara dan waktunya perubahan bisa terjadi. Hari ini apakah di antara saudara ada yang merasa hopeless, kapok, putus asa, tidak lagi mau memberikan masukan sama pasangan? Sadari dulu, saudara. Engkau perlu Tuhan. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Minta tolong sama Tuhan. Menyadari dulu akan keterbatasan dirimu. Kita tidak kuasa menyadarkan pasangan kita. Kita tidak kuasa, saudara. Tuhan yang berkuasa. Sehingga kita minta tolong sama dia dengan cara dan waktunya. Itulah kekuatan. Ya. Menajamkan karakter pasangan dapat diibaratkan dengan upaya menabur benih. Kadang kita harus mencucurkan air mata. Namun jika kita tidak menyerah, maka satu hari kelak kita akan menuai hasilnya. Setuju enggak? Dalam diri pasangan kita merasakan menabur itu enggak semudah yang kita bayangkan. Mengharapkan perubahan dari pasangan kita tidak semudah yang kita duga. Kita mesti bersabar ya. Ketika pasangan kita belum berubah itu menyakiti kita juga, mengecewakan kita juga. Tapi ingat kita sedang menabur. Meskipun seringkali mesti mencucurkan air mata karena pasangan kita yang belum berubah itu. Tapi teruslah tabur. Jangan nyerah. Karena satu hari kelak kita akan menuai hasilnya. Amin, saudara. Amin ya. Jadi jangan menyerah dengan keadaan Pak, dengan tidak berubahnya pasangan kita. Kita sadar kita tidak sanggup mengubahkan dia kan, tapi Tuhan sanggup. Karena itu kita terus nabur, nabur, nabur. Kita nangisnya sama Tuhan. Maka satu hari kelak Tuhan akan menyatakan kebaikannya untuk kita. Nah, tentu perkataan ini dari firman Tuhan ya. Dari Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Mari kita baca sama-sama di tempat kita. 2, 3. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Banyak kesaksian-kesaksian, kisah-kisah film-film rohani yang diangkat dari kisah nyata tentang pasangan yang disakiti, yang dikecewakan, tapi terus dengan setia nabur benih. Ya, akhirnya Tuhan membawa satu bahagia dan sukacita. Oke, jadi biarlah apa yang kita sama-sama pelajari malam hari ini boleh berguna, memberikan input yang baik untuk kita bersama dengan pasangan kita. Saya berhenti di sini, silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, tidak ada ya. Tidak terasa juga mau 9:30. Baik, kalau tidak ada saudara sekalian, mari kita tunduk kepala seperti biasa bersama pasangan, gandeng, peluk. Mungkin selama mendengarkan materi ini, ada yang merasa bersalah terhadap pasangannya. Ayo malam hari ini
Mulai dipakai Tuhan untuk saling menajamkan. Mulai dengan rekonsiliasi. Minta maaf, saudara ya. Ya, minta maaf sama pasangannya. Dengan semua yang mungkin sudah telah lakukan dengan perkataan, cara memberikan masukan, dan lain sebagainya. Silakan, saudara boleh untuk melakukan itu. Kalau Tuhan sadarkan engkau buat salah, menyakiti pasanganmu, minta maaf, saling mengampuni, saling memaafkan, saling menyadari ketidaksempurnaan, saling merasa membutuhkan masukan, dan perlu untuk mewujudkan satu relasi yang lebih baik, dan lebih baik lagi. Ambil waktu sebentar dan kita akan masuk dalam doa. Tuhan, ampunilah kami yang seringkali kami menyombongkan diri di atas pasangan kami. Kami hanya mau mengkoreksi tapi tidak mau dikoreksi. Bahkan kalaupun mengkoreksi, kami mengkoreksi dengan kesombongan kami. Ampuni kami Tuhan. Itu sangat menyakitkan akan pasangan kami. Atau ampuni kami kalau kami pernah merasa putus asa. Karena apa yang kami lakukan tidak membuahkan hasil. Kami lupa bahwa kami hanya bisa mengingatkan, tapi tidak bisa membuat pasangan kami mengingat. Kami hanya bisa menyatakan kesalahannya, tapi kami tidak mampu membuatnya sadar. Lalu kami menjadi putus asa. Ampuni kami Tuhan, kami lupa bahwa kami punya Tuhan. Bukan kuasa kami membuat pasangan kami berubah, tapi kuasa-Mu ya Tuhan. Dan hanya Engkau sandaran kami. Bangkitkanlah kembali pengharapan dan semangat untuk setiap kami. Karena kami bisa di dalam Engkau selalu ada pengharapan yang baik. Berkati setiap kami Tuhan. Dan melalui malam hari ini, materi ini pun boleh Engkau pakai. Menjadi satu kebaikan dalam setiap pasangan ini. Di doa kami, berkati kami semua. Kami mengakhiri kelas ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.